berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya bacakan di dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini diingatkan pada kematian Tuhan. Waktu Tuhan menunaikan tugasnya di kayu salib. Dan setelah selesai dia berkata, sudah genap. Setelah itu menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Saya bacakan ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mengingat kematian Tuhan. Bagaimana kejadian yang luar biasa terjadi. Waktu itu daerah situ menjadi gelap gulita. Dan tabir bait Allah yang begitu tebal yang selamanya itu tertutup. Karena kematian Yesus itu anugerah Allah membuka jalan ke sorga. Sehingga mujizat terjadi, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Itu menyatakan bahwa jalan ke ruang maha suci terbuka. Yang dulunya tertutup sekarang terbuka lebar untuk manusia. Inilah kesempatan yang indah kalau kita percaya Tuhan Yesus. Dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan kasih-Nya. Dia rela menderita sampai akhir. Dan pada waktu itu setelah dia menyelesaikan semuanya, lalu dia menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa. Nah, ini satu pelajaran yang indah. Dia tidak di tengah jalan lalu berkata, "Bapak, kenapa semua terjadi seperti ini? Aku sangat menderita." Tidak, no. Tapi dia dengan diam menyerahkan, "Ya Bapak, ke dalam tangan-Mu aku nyerahkan nyawaku." Itu suatu sikap yang luar biasa, yang mulia. Di tengah penderitaan yang begitu berat, hatinya masih mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan makanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, layak dia itu menerima kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Nah, marilah kita menerapkan dalam hidup kita. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, mungkin kita juga menderita. Mungkin kita sedang pikul salib. Mungkin kita sedang menghadapi problem. Mungkin kita disalah mengerti. Mari kita belajar daripada Yesus. Bukannya kita membalas memaki, tapi marilah kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, serahkanlah kepada Tuhan. Kalau ada masalah, serahkanlah kepada Dia. Dan kalau kita serahkan kepada Tuhan, Dia pasti akan memperhatikan, Dia pasti akan menolong, Dia pasti akan menyelesaikan. Sebab itu saudara-saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang sudah menang. Walaupun seolah-olah kalah, Dia menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Dia tidak membalas. Tapi itulah kemenangan yang luar biasa. Itu kekuatan Yesus yang luar biasa. Dia bisa menyerahkan ke dalam kehendak Bapa. Demikian juga dalam pengikutan kita. Kalau kita dalam penderitaan, bahkan mungkin kita dirugikan, tapi kita tidak membalas maki, tidak membalas dengan kemarahan, tapi kita dengan sabar, kita bisa menyerah kepada Tuhan. Wah, itu suatu tindakan kekuatan iman yang luar biasa. Sebab itu mari kita jangan salah langkah, tapi biar kita melihat Yesus dan kita mohon Tuhan, ajarkan aku supaya aku juga belajar dari karakter Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.